Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan penjelasan mengenai ibadah keluarga pada malam hari ini. 1. Ibadah keluarga yang dilaksanakan secara daring pada malam hari ini terkoneksi juga di channel YouTube GPIB Petra Bogor mulai pukul 19.00 WIB. 2. Jemaat agar menyiapkan perlengkapan ibadah, yaitu Alkitab dan tempat untuk menaruh persembahan. 3. Di bagian tata ibadah yang ada arahan berdiri, bisa dilakukan jika jemaat memungkinkan untuk berdiri. Apabila tidak memungkinkan, jemaat bisa duduk. Saudara-saudaraku, malam ini kita akan memulai ibadah secara daring dari rumah masing-masing. Kiranya ibadah malam ini menjadikan suatu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita dan membawa berkat bagi kehidupan keluarga kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan di dalam Kidung Keesaan 15 dengan gembira. Saudara-saudara seiman, marilah kita berdoa. Anugerah-Mu yang agung telah memerdekakan kami sebagai orang berdosa, menjadi manusia yang telah diselamatkan. Kami tak henti bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama sepanjang hari ini. Tuhan, boleh perkenankan kami beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, agar kami selalu menyaksikan kebenaran-Mu melalui perkataan dan tindakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 16. Dibacakan secara silih berganti. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar, jemaat membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kembali lagi ya Tuhan, di kesempatan malam yang indah dan berbahagia ini Tuhan, inilah kami Bapa, umat-Mu yang bersekutu dalam pelayanan ibadah rumah tangga di malam hari ini. Kami rindu mendengarkan berita sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar sebentar firman kebenaran yang kami akan dengar dapat kami nyatakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari dan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Keluaran pasal 16 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sukacita kita bisa dapat melakukan ibadah maupun secara daring di rumah. Saya yakin dan percaya bahwa semua ini adalah kasih penyertaan Tuhan. Kami, Bapak Ibu juga bisa melewati perjalanan dari pagi sampai dengan sore hari ini. Semua itu karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang tadi kami sudah baca, yang terangkat dari Keluaran 16 ayat yang ke-25 hingga berakhir pada ayat yang ke-31, di mana Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mempunyai sifat atau karakter yang sangat tegar tengkuk. Tetapi Allah sangat mengasihi umat Israel. Kita dapat lihat ketika umat Israel keluar dari tanah perbudakan, dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang merupakan tanah perjanjian. Kurang lebih 40 tahun selama di padang gurun, kasih dan penyertaan Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Dengan adanya tiang awan dan tiang api, tiang awan menuntun dan melindungi umat Israel pada siang hari, sedangkan tiang api menuntun dan menerangi pada malam hari. Pemeliharaan Tuhan dalam hal ini selama 40 tahun dalam mereka melakukan perjalanan di padang gurun, kita dapat lihat pada ayat yang ke-35, sungguh Tuhan tahu memelihara umatnya, dan sudah terbukti bahwa pemeliharaan Tuhan itu sangat dahsyat.
di mana Allah memilih umat Israel sebagai perjanjian yang mendasar antara Allah dan Musa, di mana Allah memerintahkan Musa untuk menyampaikan kehendak Allah kepada umat Israel dalam rangka menjaga kerangka dan merawat hubungan perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut didasarkan oleh kasih anugerah Tuhan Allah. Hal kebutuhan hidup atau urusan perut seringkali menjadi alasan banyak orang untuk bersungut-sungut. Manusia sangat mengeluh-elukan keadaan ekonominya yang belum pulih. Hal tersebut juga nampak pada kehidupan umat Israel, sehingga membutakan mata mereka. Dalam persungut-sungutannya tiap hari, Tuhan Allah sangat mencintai dan mengasihi umat Israel, di mana Tuhan memberikan mana. Mana disebut pula sebagai roti dari surga, yaitu makanan yang diberikan Tuhan kepada umat Israel selama di padang gurun. Kita dapat melihat pada Keluaran 16 ayat 31 menyatakan warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu. Tuhan menurunkan mana setiap hari kecuali pada hari Sabat dengan tujuan agar umat Israel bisa beristirahat dan menguduskan hari Tuhan. Perintah Tuhan tersebut juga agar umat Israel mematuhi hari Sabat adalah memberi pengajaran kepada umat Israel bahwa Tuhanlah yang punya kuasa. Tiadanya mana pada hari ketujuh sekaligus menampilkan pemahaman bahwa mana tidak hadir atas kuasa daripada Tuhan, dan disitulah Tuhan yang berkuasa. Sehingga secara teratur dan berkesinambungan, umat Israel terus menjaga keberlangsungan pada hari Sabat dengan ketaatan yang tinggi. Tuhan sudah memerintahkan umat Israel untuk mengumpulkan mana 2 kali lipat pada hari yang ke-6, karena di hari yang ke-7 mana tidak akan turun. Tapi ternyata umat Israel masih ada aja yang keluar untuk mencari mana tersebut. Kita dapat lihat pada ayat yang ke-27. Mengapa demikian? Berarti ada umat yang tidak percaya pada penetapan Tuhan, sehingga mau mengatur hidup mereka dengan cara mereka sendiri. Karena ternyata mana tidak diturunkan pada hari Sabat. Mereka belum memahami makna perayaan dan menguduskan hari Sabat. Padahal Tuhan memberikan hari Sabat agar umat Israel dapat beristirahat, memulihkan kekuatan mereka, dan dapat bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah mereka. Melalui itu, supaya kekuatan mereka akan dipulihkan, mereka juga akan memperoleh pedoman firman Tuhan yang memberkati kehidupan mereka setiap hari. Sebagai tanda bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan itu secara langgeng, secara simbolis, 1 buli-buli berisi 1 gomer mana disimpan di hadapan tabut perjanjian. Kita dapat lihat pada ayat yang ke-32 sampai 34. Mana secara ajaib tidak busuk maupun rusak, merupakan lambang berkat Tuhan yang tidak pernah mubasir. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu, umat Israel masih aja membandingkan kehidupan mereka pada waktu mereka hidup di tanah Mesir, yang semua hidup dengan keenakan. Kita dapat melihat Bilangan 11 ayat 5 sampai 6 menyatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang putih, tetapi kita sekarang kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana. Mungkin keadaan yang seperti umat Israel ini sangat kita rasakan ketika mereka berada di padang gurun. Kita pun bersikap seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Padahal
kita sudah menerima manna tersebut dari sorga, yaitu berupa firman Tuhan, yang berarti untuk menguatkan kita. Tetapi seringkali, kadang sebagai manusia, kita hidup dalam kekhawatiran dunia. Dan ini merupakan tipu daya iblis, di mana kita lebih mengutamakan kekayaan, sehingga firman tersebut tidak berbuah. Kita pun membanding-bandingkan, sementara kita tidak bisa melihat kehidupan orang yang mungkin berkelimpahan dengan harta. Ya, inilah kehidupan duniawi Bapak Ibu semua, yang begitu menyilaukan mata kita, sehingga kita tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan. Marilah Bapak Ibu, berhentilah bersungut-sungut. Mungkin di saat ini juga ada orang-orang Kristen yang sulit menyediakan waktu untuk datang beribadah, karena ibadat tidak dianggap sebagai suatu prioritas. Yang terpikir di mereka hanyalah kerja, 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 seolah ibadah merupakan pemborosan waktu, padahal waktu adalah uang. Kita perlu memelihara disiplin ibadah agar poros hidup kita bukan pada yang sementara, tetapi pada Tuhan. Hanya jika hari-hari kegiatan kita bertumbuh pada Tuhan, barulah seluruh hidup kita akan bermakna kekal, dan kita mampu mengisi hidup kita secara utuh. Karena itu Bapak Ibu semua, jangan pernah abaikan hari ibadah, karena disitulah mengalir kekuatan untuk kita menjalani hari-hari ibadah kita yang hidup dengan berkemenangan. Ibrani 10 ayat 25 menyatakan, janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini sampai kapan. Yang jelas, Mazmur 90 ayat 10 menyatakan, masa hidup kita di dunia hanya 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan di malam hari ini juga mengajak kita sebagai pelayan-pelayan gereja yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Mari kita lakukan semua dan tugas tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan ketaatan. Karena jika kita lalai dalam tugas pelayanan kita, bukan kita berurusan dengan gereja, tapi kita berurusan dengan Tuhan Allah. Karena gereja hanyalah wadah. Ketika Tuhan menempatkan kita di Jemaat Petra ini, disitulah kita teringat akan janji kita pada waktu kita ditabiskan, bahwa ya, saya bersedia dengan segenap hati. Ingatlah Bapak Ibu semua, pelayanan bukan pilihan, pelayanan adalah ketaatan. Mari kita lakukan semua tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan gereja dengan penuh ketaatan. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Dan percayalah bahwa ketika kita lakukan semua dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Allah akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagi kita semua. Tetaplah taat kepadanya, sebab ia taat pada dirinya untuk selalu mengasihi kita. Maju terus bersama Tuhan Yesus, sebab di dalam persekutuan dengannya, jerih payah kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita. Amin. Di bawah panji yang
kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari Bapak Ibu semua, kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, di kesempatan malam yang indah ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan, ketika kami mendengar berita firman Tuhan, ajarkan kami Tuhan Yesus, kami hidup dalam ketaatan Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar bukan menjadi pendengar, tapi kami bisa melakukan itu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus dari hari lepas hari. Tuhan, di kesempatan malam yang indah ini kami terpanggil Tuhan, untuk mendoakan Jemaat GPIB Petra Bogor, dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 11, Tuhan melihat dengan segala keberadaannya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, hamba hanya bisa berdoa kepada Tuhan sebagai pelayan-pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kami semua, agar kami dengan sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan penuh ketaatan. Kami juga terpanggil Tuhan mendoakan akan jemaat Tuhan yang mungkin sampai saat ini masih terpapar COVID-19 dalam masa isolasi di rumah maupun di rumah sakit Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengan penuh kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakanlah anugerah-Mu Tuhan. Berikanlah kesembuhan kepada jemaat kami Tuhan Yesus. Tuhan, di malam yang indah ini juga kami terpanggil juga Tuhan, mendoakan jemaat yang mungkin ada merayakan syukur hari ulang tahun pernikahan atau pertambahan usia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan memberkati. Mungkin juga ada yang mengalami duka cita Tuhan, Tuhan berikan kekuatan serta penghiburan. Tuhan Yesus, di malam yang indah ini juga kami terpanggil mendoakan akan 2 orang hamba Tuhan yang Tuhan utus di Jemaat GPIB Petra, Bapak Pendeta Benyamin Syauta dan Ibu Sri Maharani Tuhan. Kiranya Tuhan mengenal kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran di dalam mereka menjalankan kehidupan pelayanan ini Bapa di sorga. Dan yang utama, berikanlah hikmat marifat-Mu Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka selalu dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak mereka Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga terpanggil mendoakan akan jemaat GPIB Petra Bogor yang mungkin akan melaksanakan ibadah Petra maupun Paskah maupun perayaan Natal Tuhan. Engkau melihat kondisi daripada semua keuangan kas kita Bapa. Ya Tuhan, sumber segala berkat, kiranya Tuhan perlengkapi itu semua bagi kami. Di malam yang indah ini juga Tuhan kami turut mendoakan penatal pelayanan GPIB Petra Bogor Tuhan. Dengan segala apa yang kami miliki, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami semua Bapa di sorga. Kami juga terpanggil mendoakan persidangan sinode ke-21 yang dimana jemaat GPIB Petra akan menyiapkan para utusannya. Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat menjadi pelayanan Tuhan dan memberikan aspirasi yang terbaik demi kehidupan pelayanan Tuhan Yesus di mana berada. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga terpanggil mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden sampai jajaran menteri. Kiranya Tuhan berikan mereka dengan roh hikmat. Agar di dalam kepemimpinan mereka, mereka dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan ketaatan Bapa dalam kerajaan sorga. Ya Tuhan, inilah syafaat kami di malam hari ini. Yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, miringlah telinga kasih-Mu dan sahutilah kiranya doa kami. Di malam yang indah ini juga Tuhan, kami akan menyempurnakan doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami di malam hari ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan.
pengucapan syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dari Ulangan pasal 16 ayat 16b dan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 379. Bawa persembahanmu. Marilah berdiri, kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, malam ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan yang tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati dan bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu, khusus gereja kami Petra. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat mohon tetap berdiri di tempat. Saudara-saudaraku, pergilah dalam sejahtera Allah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang kita telah dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Kita memuji dari Gita Bakti 125 pada bait yang pertama dan yang ketiga. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkati ibadahmu dan kiranya Ia memberikan roti makananmu dan air minummu serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.